memahami keinginan Allah supaya tidak terlalu abstrak gambaran ini. Saya kasih contoh sehari-hari. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan, maka kita sebagai karyawan baru harus mempelajari apa tujuan perusahaan itu, etiknya di situ, etos kerjanya bagaimana, dan arahnya kemana. Arah kemana itu biasanya kan dirumuskan oleh pemilik perusahaan, lalu diperintahkan kepada pelaksana, kepada eksekutif, para direktur. Nah, kalau kita menjadi karyawan, supaya kita bekerjanya itu serasi dengan yang lain, maka kita harus mempelajari maunya pemilik saham dan direksi itu apa sih? Karena kita berada di lingkungan yang mereka kuasai. Jadi kalau kita memahami tujuan mereka, maka kita menyesuaikan diri sehingga kita bisa bekerja sesuai dengan arah perusahaan itu. Begitu pula etos kerjanya dan cara-cara kerja teknisnya itu kita mesti mengetahui supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan itu. Karena kalau pemilik saham dan direksi itu sudah menentukan suatu tujuan, terus ditentukan cara mencapainya, maka cara-cara kerja itu akan disesuaikan dengan itu. Kalau kita tidak tune in, kita akan menghadapi kesulitan, dan orang lain juga akan sulit bekerja sama dengan kita. Nah, kalau kita berada di dalam perusahaan seperti itu, kita tidak tune in, kemudian selera kita beda dan sebagainya, maka orang-orang di perusahaan itu juga merasa kesal karena kita ini dianggap tidak bisa diajak kerjasama. Jadi kalau kita berada di satu lingkungan, yang lingkungan itu dikuasai oleh beberapa orang, maka kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang dikehendaki oleh pemilik atau pengarah di situ. Mirip-mirip juga yang skop yang lebih kecil, kalau kita mau main volleyball, bola voli, atau main badminton atau sepak bola, kita harus mempelajari rules of the game, ya. Peraturan-peraturan permainannya itu bagaimana, kemudian kita menyesuaikan diri. Kalau main voli, ya memang kita harus memegang atau menyentuh bola dengan tangan. Tapi kalau sepak bola nggak boleh. Jadi kalau kita di suatu arena bermain atau arena bekerja, kita harus mengetahui rules yang ada di situ. Nah, ini skop yang lebih luas. Kita ini tinggal di alam raya. Alam raya ini dibuat oleh Allah yang mempunyai tujuan, yang merumuskan bagaimana cara kerja alam raya ini, kemudian kita harus menyesuaikan diri dengan itu. Kalau kita berperilaku berbeda dengan yang ada di, atau kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang ada di situ, kita akan mengalami kesulitan dan orang lain pun juga akan kesal sama kita. Nah, jadi misalnya Allah menghendaki semua manusia di alam raya ini mau bekerja sama, tolong menolong. Karena Allah menghendaki manusia itu tolong menolong, maka dibuatlah keadaan bagi setiap manusia yang memaksa manusia itu mau tolong menolong. Mau tolong menolong itu artinya
yang mempunyai kelebihan menolong kepada yang mempunyai kekurangan. Nah, oleh karena itu, oleh Allah, manusia ini sebagian dibuat lebih, sebagian dibuat kurang. Tapi lebihnya itu tidak di banyak hal, hanya di dalam beberapa hal saja. Supaya orang itu menyadari bahwa dia itu mempunyai banyak kekurangan. Karena mempunyai banyak kekurangan, dia butuh bantuan orang lain. Nah, karena butuh bantuan orang lain, dia jangan sombong, jangan semena-mena, mesti kerjasama. Nah, dunia ini diharapkan satu negara dengan negara lain itu bekerja sama, jangan ada yang merasa melebihi yang lain dan mempunyai hak untuk mendikte orang lain. Nah, sekarang ini ada contoh Trump berbuat semena-mena, menyerbu negara lain, mengambil kepala negara orang lain, bahkan mengatakan mereka akan mengatur, Amerika itu akan rule Venezuela. Ini kan bertentangan dengan polisinya Allah bahwa kita masing-masing individu, masing-masing organisasi, masing-masing perusahaan, masing-masing negara itu harus bekerja sama. Karena memang kita punya kelebihan, tapi kita punya kekurangan. Amerika punya kelebihan militer, ekonomi, oke. Tapi punya kekurangan. Tapi kekurangan itu justru dipakai untuk mengintimidasi orang lain. Kekurangan apa? Kekurangan natural resources, kekurangan minyak, ya, sumber minyak, kekurangan sumber rare earth, ya, tanah jarang. Nah, itu terus memaksakan dengan mencaplok, nggak bisa. Nah, oleh karena itu kita mesti berusaha mempelajari keinginan yang menciptakan alam raya ini dan menciptakan kita, dan kita mesti mengetahui kebijakan Allah itu seperti apa. Kita harus menyesuaikan itu, karena kebijakan Allah itu semuanya dirancang untuk kehidupan yang harmonis untuk semua yang ada di alam raya. Mohon maaf saya bilang harmonis untuk semua yang ada di alam raya. Kalau kita melihat skop yang lebih kecil, kalau Allah membuat suatu daerah tertentu, kalau tidak disentuh manusia, maka Allah akan membangun ekosistem di situ. Satu unit atau satu kepribadian di situ, ya satu unit lah, karena ada tanah, ada air, itu dengan yang lain itu saling mengisi. Binatang yang satu dengan binatang yang lain itu saling menunjang gitu. Nah, kalau manusia merusak itu, ya akibatnya alam itu menjadi rusak, ya seperti yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Maka kita mesti pelan-pelan deh mempelajari keinginan Allah itu seperti apa. Bagaimana mempelajari keinginan Allah? Apa nggak sulit? Ya sulit lah. Kita mempelajari keinginan orang lain aja sulit kok. Jangankan orang lain yang teman. Kita mempelajari keinginan istri kita sendiri. Kita mempelajari keinginan suami sendiri. Seringkali salah kok. Salah. Karena salahnya itu buktinya apa? Suka salah paham. Salah paham itu menyebabkan konflik. Ya. Maka perlu, ya, menurut saya justru malah harus, ya, kita harus mempelajari keinginan Allah itu kayak apa. Nah, sini saya menggunakan kata keinginan. Keinginan itu dalam bahasa sehari-hari sama dengan kehendak. Kalau kita bilang keinginan itu biasanya dorongan dari dalam, kita ingin mendapatkan sesuatu, ya mungkin mendapatkan sesuatu itu untuk menjaga keseimbangan diri kita, misalnya keseimbangan. Kalau di dalam tubuh saya itu kurang cairan, maka Allah membuat haus. Terus karena kita haus, lalu kita ingin minum.
Sebenarnya ingin itu berangkat dari kebutuhan kita. Kenapa sih kita ingin minum? Ingin menyeimbangkan, membuat balance antara benda padat dan benda cair di dalam tubuh kita. Nah, Allah beda dengan kita, ya. Allah beda dengan kita karena Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah mempunyai keinginan. Keinginan Allah itu beda dengan kita. Kalau tadi saya mengatakan kita punya keinginan seringkali untuk menyeimbangkan apa yang tidak seimbang di dalam tubuh atau di dalam diri kita. Keseimbangan dalam tubuh itu seperti tadi, ya, butuh cairan. Keseimbangan yang rohani, keseimbangan antara suami istri, itu keseimbangan kasih sayang itu mesti dijaga. Nah, kalau Allah ingin itu bukan karena Allah butuh, bukan. Nah, kayaknya sebenarnya lebih cocok dibilang kehendak. Tapi kalau saya mengatakan kehendak, rasanya kok abstrak. Jadi kita perlu memahami bahwa keinginan yang kita maksud di sini bukan keinginan seperti keinginan kita. Karena keinginan kita adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan kita. Allah tidak butuh apa-apa. Allah tidak butuh apa-apa. Allah Maha Kaya. Karena Allah Maha Kaya, maka Allah tidak ada keinginan yang seperti kita. Nah, jadi kalau ya Allah sebutkan yasha atau yurid. Nah, biasanya kita menerjemahkan yasha itu menginginkan, yurid menghendaki. Jadi kita sinkronkan dulu pemahaman kita, ya. Hari kita mencoba belajar memahami keinginan Allah. Setiap hari kita itu menyaksikan terjadinya berbagai peristiwa. Antara lain peristiwa perang dan damai, tanaman subur dan gersang. Ada yang memperoleh rezeki dan ada yang kehilangan sesuatu. Ada bayi yang lahir, ada juga orang yang mati, dan sebagainya. Pada umumnya, peristiwa apapun yang terjadi tidak mempengaruhi perasaan kita jika kita tidak menganggap peristiwa itu ada hubungannya dengan kepentingan kita. Ya, kalau itu terjadi di negara lain, kita nggak peduli. Kalau kita tidak menganggap ada hubungan dengan kita. Tapi menganggap ada hubungan itu juga butuh ilmu, ya. Kalau orang ilmunya terbatas, Trump menyerbu Venezuela, biarinlah itu orang lain, negara lain. Tapi kalau kita memiliki pengetahuan, mulai deh kita lalu mengantisipasi. Kalau itu mereka melakukan perang seperti itu, Amerika itu semena-mena, maka ada kemungkinan Venezuela akan dibantu oleh Rusia, Cina, dan Iran. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi perang dunia yang ketiga. Kalau tidak sampai perang dunia, peperangan di antara mereka itu akan mempengaruhi sentimen atau mempengaruhi pasar. Kalau mempengaruhi pasar, seperti Venezuela itu produsen minyak, Brazil juga begitu. Terus Amerika juga produsen minyak. Nah itu kalau sampai suplai minyak ini terganggu, maka harga minyak akan naik. Kalau harga minyak akan naik, berarti pemerintah kita akan memberi subsidi lebih banyak. Kalau memberi subsidi untuk minyak itu lebih banyak, berarti duit yang dipakai untuk pembangunan itu menjadi berkurang. Itu artinya ekonomi kita akan terganggu, ya, dan sebagainya. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita punya ilmu, kita mengetahui itu nggak masalah. Tapi kadang-kadang kita ketika punya ilmu justru malah itu bagaimana itu kelanjutannya dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita menganggap peristiwa itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan kita, kita biasanya tidak terganggu perasaan kita. Tapi kalau kita menganggap ada kaitannya dengan kepentingan kita,
kepentingan kita ini ekonomi, bisnis, maka kalau kita mengantisipasi, wah ini bakal makin sulit ini ekonomi di Indonesia, makin sulit, itu membuat banyak orang menjadi takut. Takut kalau itu memproduksi barangku nanti tidak laku. Kalau tidak laku, nanti barang itu menumpuk. Padahal produksi harus jalan terus, karyawan harus digaji, dan sebagainya. Itu orang menjadi takut. Terus kalau kita itu melihat peristiwa yang lain, bencana alam misalnya, ya kalau ada orang tidak menganggap ada hubungannya dengan dirinya, ya nggak masalah. Tapi kalau dia menganggap itu mengganggu kepentingan dia, maka baru dia akan terpengaruh perasaannya. Nah, dan perasaan yang muncul itu bisa bermacam-macam, bisa A, bisa B, bisa merah, bisa biru misalnya. Karena apa? Peristiwa yang sama itu bisa memunculkan perasaan positif dan bisa juga menimbulkan perasaan negatif. Perasaan positif itu apa? Ya, perasaan positif itu senang, hati tenang, meriang, dan sebagainya, perasaan positif. Tapi kalau dia menafsirkan kejadian itu mempengaruhi secara buruk terhadap kepentingannya, maka perasaan negatif akan muncul, seperti misalnya kebencian, kesedihan, ketakutan, dan kekecewaan. Nah, jadi peristiwa yang sama bisa menimbulkan perasaan yang berbeda tergantung penafsiran kita terhadap peristiwa itu. Oleh karena itu kita harus hati-hati di dalam menafsirkan. Nah, kalau kita melihat itu, caranya bagaimana? Kita lihat paling hulu. Semua peristiwa, termasuk perang, itu tidak lepas dari kehendak Allah. Nggak lepas dari kehendak Allah. Karena tidak lepas dari kehendak Allah, maka kita okelah kita mempelajari apa yang dimaui Trump itu kayak apa, atau Amerika kayak apa. Tapi jangan lupa, apa yang dilakukan oleh Trump itu tidak lepas dari kudrah dan iradahnya Allah. Maka kita harus mempelajari Allah ini maunya apa sih? Allah ini maunya apa? Kalau kita mau mempelajari itu, dan tentu tidak selalu tepat pemahaman kita, ya. Kalau kita mempelajari kemudian tepat, insya Allah kita itu tidak akan pernah dihinggapi perasaan-perasaan negatif. Kita akan semuanya baik-baik, ya, karena perasaan positif atau negatif tergantung pada kesimpulan yang kita ambil dari penafsiran itu, ya. Nah, kita ini punya kecenderungan menafsirkan sesuatu dengan cara pandang yang sempit. Apa itu cara pandang yang sempit? Kita mengukurnya dengan selera kita. Kalau kejadian itu tidak sesuai dengan selera kita, kita anggap kejadian itu buruk. Tapi kalau peristiwa itu kita anggap menguntungkan kepentingan kita, kita menjadi senang. Ya, contohnya banyak, ya, contohnya banyak. Kalau saya mengambil contoh yang paling gampang nanti kok diulang-ulang. Jadi sampai Allah menyebut wasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan kamu membenci sesuatu padahal itu bagus bagi kamu. Kok bisa begitu? Coba kata-kata Allah kan takrahu, kamu membenci. Membenci itu kan perasaan. Nah, perasaan ini dipengaruhi oleh selera kita. Kalau kita punya selera yang tidak cocok dengan peristiwa itu, maka kita menganggap itu jelek. Wa asa an takrahu syai'an. Jangan-jangan kamu membenci sesuatu padahal baik. Kok baik gimana? Kita runut, yang membuat peristiwa itu siapa? Kan Allah. Kalau yang membuat peristiwa itu Allah, kita pelajari maunya Allah apa sih? Ya, saya ambil contoh. Kita semua tidak suka flu, ya. Sakit dah, itu kita nggak suka. Tapi seringkali rasa sakit itu digunakan oleh Allah, ada kemungkinan untuk menegur kita salah,
ada kemungkinan untuk mendorong kita melakukan sesuatu. Ya. Saya ulang, mohon maaf saya ngulang-ulangi karena perasaan ya, perasaan itu harus diresapi. Allah membuat rasa sakit itu kadang-kadang dalam rangka menegur kita bahwa kita telah berbuat salah. Tapi kadang-kadang Allah membuat rasa sakit untuk mendorong kita untuk berbuat baik. Misalnya, flu. Flu itu kalau orang pemikirannya itu sangat dipengaruhi selera. Kalau aku sakit flu, aku tidak bisa kerja. Kalau kerja di kantoran itu nggak terpengaruh. Dia pamit izin 3 hari, 5 hari, atau bahkan 2 minggu, nggak masalah, gaji akan tetap jalan utuh. Tapi kalau itu dia tukang bajai, ya, sopir bajai, atau orang jualan keliling itu, kalau flu dia nggak bisa jalan. Kalau dia nggak bisa jalan untuk bekerja, hari itu dia tidak mendapat penghasilan, yang artinya hari itu atau mungkin besok dia nggak punya sesuatu untuk dimakan. Lalu terus dia menganggap, sialan, aku lagi kena flu lagi. Dia bilang sialan itu kan negatif. Kan negatif. Nah, coba perhatikan, maunya Allah ini apa membuat kita flu? Maunya Allah itu membuat alam raya, termasuk membuat diri kita itu baik. Kita lahir semuanya kan secara umum ya, secara umum kita lahir itu sehat. Kalau kita memperlakukan badan kita dengan baik, maka kita akan sehat terus. Bandingkan seperti tadi yang diceritakan. Ada anak umur 12 tahun, dia sudah kena penyakit yang semacam itu. Ternyata dia makannya nggak benar. Nah, itu kan teguran. Kalau kamu makannya nggak benar, maka kamu akan sakit. Teguran bagi dia, juga teguran untuk orang lain, termasuk ibunya, termasuk kita orang lain melihat, oh, kalau kita makannya nggak baik, akibatnya bisa sakit seperti itu. Supaya kita ambil pelajaran. Jadi flu yang diderita oleh seseorang itu baik. Baik karena Allah maunya kita itu hidup sehat. Jagalah makan yang baik, makanlah yang teratur, tidurlah yang cukup, istirahat yang cukup, bekerja ya, yang tidak berlebihan dan sebagainya, supaya kamu tetap sehat. Jadi flu itu sebenarnya baik. Karena baik, maka seharusnya kita bersyukur. Maka ketika kita bersin, gitu kita bilang, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Kan sakit. Alhamdulillah aku ditegur oleh Allah. Aku berterima kasih. Lain kali aku akan memperlakukan badan saya dengan baik. Dengan begitu ada koreksi perilaku, koreksi gaya hidup, maka menjadi baik. Ada juga, saya tadi bilang, rasa sakit dipakai oleh Allah itu untuk memotivasi kita untuk berbuat sesuatu yang seharusnya. Kalau bahasa halusnya memotivasi, bahasa kasarnya kalau itu digebuk. Sapi itu maunya jalan kalau digebuk. Gajah itu oleh pawangnya kalau disuruh jalan itu pakai palu itu si pawangnya itu di kepalanya. Jadi ada kalanya kita itu digebuk, dalam tanda kutip ya, digebuk oleh Allah supaya kita melakukan sesuatu. Misalnya kalau perut kita ini kotor, maka kotoran itu akan menghasilkan gas. Gas kalau makin banyak di situ, maka kita akan merasa mules. Mules itu sakit. Kenapa Allah membuat sakit perut? Ke sana, ke toilet, buang itu kotoran. Nah, dengan kita membuang kotoran, kita menjadi sehat. Jadi rasa sakitnya perut itu baik karena Allah memotivasi kita untuk berbuat sesuatu untuk kebaikan kita. Nah,
Itu bahasa halusnya memotivasi kita. Tapi bahasa kasarnya, saya memakai bahasa kasar supaya apa? Aku manusia, aku bukan sapi. Aku bukan sapi. Aku mau berbuat sesuatu, tidak usah digebuk, gitu. Ya, tidak usah digebuk. Nah, Allah membuat kita sakit itu dalam rangka gebuk kita supaya kita mau berbuat sesuatu. Seorang suami, seorang bapak, dia tidak mau bekerja. Anaknya merengek-rengek nangis. Itu pukulan, itu gebukan, itu peringatan, memotivasi supaya suami atau orang laki-laki itu mau bekerja dengan baik. Gitu. Nah, sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jangan-jangan kamu menyukai sesuatu, tapi itu buruk bagi kamu. Menyukai karena apa? Ya karena dia punya kepentingan. Misalnya, kalau korupsi gampang itu bagus apa jelek? Oh, untuk para koruptor itu bagus. Maka mereka mengambil langkah-langkah supaya mereka tidak masuk penjara. Caranya gimana? Undang-undang KPK dilemahkan. Kalau ada jaksa atau orang-orang KPK mau memproses seseorang, menteri misalnya, menteri itu pembantu presiden, harus minta izin dulu kepada presiden. Nah, kalau menterinya itu misalnya, ini misal, kalau menterinya itu disuruh korupsi, ya, terus disuruh korupsi, terus kok mau diproses pengadilan. Presidennya bilang jangan. Ya, kita kan sekarang ini ada orang-orang yang sedang diadili atau sedang dicari kesalahannya. Paling tidak ada 2 orang itu yang mengatakan bahwa duitnya itu mengalirnya kemana. Nah, kalau kemananya itu di orang yang lebih berkuasa, ya aku tidak bisa menolak. Karena aku kan pesuruhnya dia, gitu. Ya. Nah, orang-orang yang memang mata duitan, itu kesempatan untuk memperkaya diri. Jadi mereka suka. Jangan-jangan kamu menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu jelek bagi kamu. Ya jelek, karena ekonomi kita akan hancur. Duitnya yang seharusnya kembali kepada rakyat, duit dari rakyat dalam bentuk pajak yang dipungut oleh pemerintah, kemudian oleh pemerintah dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk proyek, gaji, dan sebagainya. Nah, seharusnya itu dibagi lagi kepada rakyat, tapi diambil oleh pejabat-pejabat tertentu. Ya, ekonominya terpuruk. Nah, ekonomi terpuruk itu juga gebuk. Jadi, kenapa ekonomi kita sulit? Peringatan dari Allah. Ada sesuatu yang salah ini. Kalau kamu mau baik, koreksi itu. Jadi, keadaan ekonomi terpuruk sekarang ini baik apa jelek? Lahiriahnya jelek karena itu membuat kita menderita. Tapi kemauan Allah baik. Karena Allah menegur kita. Nah, tinggal kita bandel apa enggak? Kalau kita diperingatkan oleh Allah, kita mau ngoreksi diri enggak? Kalau tidak mengoreksi diri, ya memang dasar kita bandel. Nah, kalau bandel ya sudah, hancur-hancuran silakan kamu sendiri. Ya. Nah, Allah mengakui bahwa kita itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah itu Maha mengetahui. Kalian tidak tahu. Kok tidak tahu kenapa? Kita itu hanya dibatasi oleh keinginan, oleh selera. Kita hanya memikirkan tentang diri kita. Kalau Allah, karena yang menciptakan semuanya, Allah mengatur supaya kita sejahtera, orang lain juga sejahtera. Nah, orang-orang yang semacam itu, yang rakus ya, orang yang rakus itu tidak akan mampu mengetahui skop yang lebih luas. Mereka tidak tahu. Nah, agar tidak salah paham dan tidak salah menafsirkan suatu peristiwa, kita berusaha memahami kehendak Allah. Kehendak, kalau Allah punya kehendak itu kan biasanya kalau kita mengatakan kehendak itu keinginan, dorongan. Kalau dari belakang kita menyebut kehendak atau keinginan. Tapi
kalau kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Ya. Biar juga kalau kita lapar, kita makan, tujuannya apa? Biar tidak lapar. Kembali lagi ke sini. Ya. Jadi kalau ada kehendak itu dari belakang, nanti akan ada tujuan di depan. Ya. Past and future, back and front. Nah, kita orang Islam harus melihat ke belakang sambil melihat, atau begini, harus melihatnya ke depan, fokusnya sambil melihat ke belakang. Nah, kalau Allah itu melakukan sesuatu, pasti ada tujuan, pada kehendak. Nah, dan kehendak itu pasti ada tujuan. Ya. Saya suka bercanda begini. Kalau Allah berbuat sesuatu, hati-hati ya. Allah itu pasti punya tujuan. Nah, kalau punya tujuan itu berarti berangkatnya dari kehendak Allah. Kalau kita menganggap Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan, itu berbahaya. Nah, kalau orang menganggap Allah membuat peristiwa tanpa tujuan, itu berbahaya. Misalnya begini, terjadi tabrakan, dua kendaraan tabrakan. Kenapa terjadi? Kebetulan aja. Oh, di situ kan tidak ada peran Allah. Jadi terjadi dengan sendirinya? Nggak mungkin. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Semua pasti dikehendaki. Cuma Allah itu mempunyai tujuan. Nah, kenapa begitu? Ya, yang satu itu melanggar aturan lalu lintas, melawan arus. Yang satu itu buru-buru, dikira clear, kosong. Wah, terus nabrak. Biasanya sepeda motor itu ditabrak. Nah, kadang-kadang juga sama-sama sepeda motor. Saya pernah lihat di pasar rumput, itu ada yang melanggar, melawan arus, terus belok ke kanan. Padahal ke kanan itu satu arah. Satu arah kan, orang mau mengambil jalur paling kiri atau kanan kan nggak masalah. Begitu sampai di situ, brus kena tabrakan. Nah, ini sama-sama anak muda. Itu yang merasa benar turun, yang melanggar itu digebukin. Nah, itu peringatan, digebukin itu peringatan. Kamu lain kali jangan begitu, kamu itu salah gitu. Nah, jadi kita lihat latar belakangnya Allah tuh maunya apa. Kalau ada orang menganggap kejadiannya itu kebetulan, berarti Allah tidak berperan di situ. Kalau Allah tidak berperan, berarti orang itu menganggap Allah tidak punya kekuasaan. Atau kalau menganggap itu ada kejadian, tujuannya apa? Nggak ada. Kalau nggak ada, sama dengan menuduh Allah tidak mempunyai tujuan. Padahal manusia saja kalau berbuat sesuatu tanpa tujuan itu sudah tidak normal. Ya, misalnya, kamu mau nggak nikah sama orang itu? Misalnya anak laki-laki, itu tuh, lihat tuh cantik sekali tuh. Wah ya, cantik sempurna deh. Terus dilihat 10 menit gitu, tertawa sendiri. Gak ada apa-apa, gak ada rangsangan apa-apa, dia tertawa sendiri. Orang yang melihat kan melihat dia tertawa tanpa tujuan. Itu gila. Jadi kalau menganggap Allah berbuat sesuatu tanpa tujuan, sama dengan menganggap Allah gila. Hati-hati. Pasti Allah mempunyai tujuan, karena Allah punya kehendak. Dan apa yang terjadi itu pasti tidak lepas dari kehendak Allah, seperti ini kata Imam Syafi'i ya. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Kok begitu? Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Beda dengan kita tuh kadang-kadang punya keinginan tapi nggak terjadi. Ya, itu sering lah. Tapi kalau Allah punya keinginan pasti terjadi. Ya, kalau dari ayat Al-Qur'annya, fa'alul lima yurid. Allah itu selalu melakukan apa yang diinginkan. Jadi kalau apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Masya Allahu kan
Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Jadi kalau misalnya ada pandemi, wah kalau mati gimana? Mati atau tidak itu kehendak Allah, bukan? Kalau Allah tidak menghendaki aku mati, aku hidup di tengah COVID, nggak mati. Tapi kalau Allah menghendaki mati, ya kena terus mati. Jangankan ada COVID, nggak ada COVID juga bisa mati kok, gitu. Nah, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya dan tidak kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Al-Aliyyil Azim yang maha mulia dan maha agung. Nah, ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis. Ini kata-kata Imam Syafi'i yang sangat populer. Kalau di kalangan santri itu mereka bilang Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Nah, sampai di situ aja. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Nah, padahal peristiwa apapun yang terjadi itu pasti dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan. Nah, ini yang kita ketahui. Tadi kan kita pahami bahwa Allah pasti punya kehendak. Yang perlu lagi kita ketahui, kehendak Allah itu pasti baik. Pasti baik. Ya, seperti tadi, flu, sakit, pasti baik. Supaya kita mengoreksi kesalahan kita dalam mengelola badan kita sendiri. Ketika kita perut mules, Allah mendorong kita supaya ke toilet. Baik, supaya kita sehat. Ini mengganggu, ya, karena kotoran itu kalau terlalu lama di dalam perut, itu masih tetap diserap oleh jaringan badan kita. Kalau itu diserap, itu racun. Jadi ini racun ini cepat buang. Nah, jadi sakit perut itu bagus untuk kita, karena Allah kehendaknya mesti baik. Karena itu kita mesti berusaha untuk memahami kebaikan apa sih yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau ada peristiwa Trump nyerbu Venezuela, jahat itu dia. Tapi kebaikan apa yang dikehendaki oleh Allah? Nah, si Amerika itu kan kebijakannya itu mereka ya percaya bahwa mereka akan makmur kalau dolar itu stabil. Maka ada yang cerita yang pernah masuk ke Pentagon, begitu masuk pintu utama, terus di ruang tamu itu ada tertulis defend the US dollar, pertahankan dolar. Karena ekonomi Amerika itu tidak hanya didukung transaksi di Amerika saja, tapi didukung juga transaksi di seluruh dunia. Sehingga kalau mereka itu mencetak dolar seenaknya sendiri, itu nggak mengganggu, tidak mengganggu ekonomi mereka. Nah, itu pertahankan. Nah, kalau ada negara yang berusaha tidak pakai dolar, diserbu. Contohnya Libya. Libya menjual minyak tidak pakai dolar, langsung diserbu si Gaddafi itu. Si Bapak Irak juga begitu. Nah, ini Venezuela. Venezuela itu bergabung dengan negara-negara lain seperti Rusia, Cina, bahkan Indonesia untuk bikin BRICS. Bikin BRICS itu supaya nggak usah pakai dolar. Kalau ini Amerika semena-mena, kalau negara lain itu tidak bisa menandingi secara militer, secara ekonomi aja, hancurin itu Amerika secara ekonomi. Kalau itu hancur, bagus dong, tidak ada orang yang berbuat zalim semena-mena. Jadi kejadian ini mudah-mudahan adalah titik awal dari kehancuran Amerika itu sendiri. Ada orang yang menjadi kepala negara yang seceroboh, mohon maaf sayangnya, seceroboh itu. Saya mengatakan seceroboh karena orang-orang Amerika saja pada protes itu bukan hanya against international law, tidak hanya melanggar international law, bagi itu juga against the federal law, melanggar peraturan federal. Ya, kan Indonesia, Amerika kan negara federal. Kalau nggak salah itu diucapkan oleh Mamdani, ya, seorang wali kota berani menentang presidennya dengan mengatakan bahwa itu bertentangan dengan peraturan internasional dan juga peraturan federal. Kita ambil contoh ya,
Misalnya, ketika terjadi bencana alam, baik berupa tanah longsor, banjir bandang, dan sebagainya, kita mesti memahami bahwa Allah bermaksud menegur kita agar kita tidak merusak alam di lingkungan kita ini. Yang padahal alam raya ini sudah diciptakan oleh Allah dengan keadaan baik. Keadaan baik itu yang saya sebut, kan ada selalu Allah membuat ekosistem. Ya, ekosistem di daerah itu. Jadi komposisi binatangnya di situ tuh udah bagus itu. Memang ada makan-memakan, tetapi makan-memakannya itu satu untuk memberi konsumsi, kedua juga untuk menjaga jangan sampai ada spesies yang overpopulated, yang terlalu banyak penduduknya. Nah, Allah menciptakan alam dalam keadaan baik, tapi manusia membuat kerusakan. Allah menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kehancuran di daratan dan di lautan dikarenakan apa yang dilakukan oleh manusia, karena ulah manusia. Nah, kenapa Allah mengizinkan terjadinya kerusakan? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, supaya orang-orang itu merasakan akibat dari sebagian perilaku mereka. Karena pengusaha kepengen dapat kekayaan, melihat ada pohon-pohon itu banyak, melihat bahwa di situ ada mineral yang bisa diambil, lalu terus minta kepada pejabat, izinkan dong, keluarin izin. Terus nggak bisa, itu hutan lindung dan sebagainya. Ini aku kasih duit terus dikeluarkan izin. Akibatnya seperti sekarang ini. Ya. Jadi supaya orang-orang itu merasakan akibat dari ulah mereka, la'allahum yarji'un. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah di sini. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan hidup yang benar. Ya, kalau habis ada bencana di Sumatera begini, kok pemerintahnya, pejabatnya masih memberi izin semena-mena, saya tanya sendiri, rasakan kehancuran yang lebih besar. Kita kasihan kepada yang menjadi korban, tapi korban itu bisa berjatuhan karena ulah-ulah orang-orang yang rakus. Misalnya lagi, Allah memperingatkan agar kita manusia tidak merusak alam yang sudah Dia ciptakan dengan ekosistem yang baik dan harmonis. Ekosistem itu adalah sesuatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, Allah memberi nasihat kepada kita, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kamu jangan merusak bumi setelah Allah membuatnya baik. Ya. Sudah Allah buat baik, kok kamu rusak? Jangan. Demikian pula krisis ekonomi terjadi biasanya karena ada perusakan terhadap tatanan hidup dalam masyarakat. Tatanan hidup yang baik adalah saling tolong-menolong. Agar terjadi tolong-menolong, Allah menciptakan manusia dengan tingkatan kecerdasan yang berbeda, dengan selera yang berbeda, dengan bakat yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda, dan dengan kelebihan yang berbeda. Allah mendorong agar orang memiliki kelebihan, agar orang yang memiliki kelebihan di bidang tertentu mau menolong orang lain yang lemah di bidang itu. Dengan perbedaan semacam itu, masing-masing anggota masyarakat diharapkan saling bersikap rendah hati. Karena sekarang saya menolong mereka, tapi suatu saat aku butuh pertolongan mereka. Itu harus dijaga. Ya. Karena pada suatu saat mereka tuh bisa membantu orang lain, tapi di saat yang lain mereka itu akan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, Allah berfirman, Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka itu yang membagi-bagi kasih sayang Allah, rahmat Allah? Rahmat Allah itu termasuk rizki. Jadi kalau kita persempit, apakah mereka yang membagi rizki kepada manusia? Enggak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi-bagi kehidupan di antara mereka. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini. Caranya gimana? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami tinggikan derajat atau kemampuan atau kapasitas sebagian di atas yang lain. Supaya apa?
liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebagian bisa memanfaatkan sebagian yang lain, sebagian bisa menolong sebagian yang lain. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Tapi ingat ya, rahmat Allah itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Jadi mentang-mentang mempunyai kelebihan, dan kelebihan itu bisa dijual lalu terus rakus, itu berbahaya. Nah, masyarakat akan menikmati kehidupan ekonomi yang baik jika mereka bersedia memanfaatkan perbedaan-perbedaan itu untuk saling menghormati dan saling menolong. Tapi tatanan kehidupan ekonomi akan rusak jika beberapa di antara anggota mereka, biasanya para pejabat yang rakus, yang bekerja sama dengan pengusaha yang curang, mencuri, atau mereka itu melakukan mencuri. Mencuri itu misalnya ada bansos diambil, dikorupsi, itu mencuri. Merampas harta rakyat itu izin tidak akan dikeluarkan kalau belum ada sogokan. Sogokan itu pemerasan, baik melalui korupsi anggaran negara atau melalui pemerasan atas orang-orang yang membutuhkan perizinan. Allah memperingatkan agar kita menjaga tatanan ekonomi yang baik dan adil, dan menghindari pengerusakan melalui korupsi dengan mengurangi timbangan atau merampas harta anggota lain dari masyarakat melalui pemerasan. Perintah Allah, fa'uful kaila wal mizan, penuhilah timbangan dan takaran. Wa la tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kamu kurangi hak atau milik orang lain. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kamu jangan membuat kerusakan di bumi setelah baik. Kerusakan kalau ekonomi itu ya kecurangan itu juga membuat kerusakan. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu bagus bagi kalian kalau kalian beriman. Nah, kepada bangsa kita sebenarnya Allah telah memberi peringatan dengan mengizinkan terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 98. Agar kita mau mengoreksi diri dengan meninggalkan kebiasaan korupsi dan pemerasan. Jadi sebenarnya dengan krisis itu Allah bermaksud baik, tapi kita tidak mengindahkan peringatan itu. Bahkan pada saat ini praktek korupsi dan pemerasan itu makin merajalela. Kalau dulu terkonsentrasi, sekarang ini tersebar di seluruh bidang, seluruh level. Terutama setelah para pelakunya melemahkan perundang-undangan mengenai pemberantasan korupsi, dan para petugas penegak hukumnya justru terlibat di dalam kejahatan itu. Karena bangsa kita tidak mengindahkan peringatan yang lalu, dikhawatirkan Allah akan memberi peringatan yang lebih keras di waktu yang akan datang, sebagaimana yang Allah pernah lakukan terhadap bangsa Madian, yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Mereka itu curang dalam ekonomi. Ya. Mereka diperingatkan oleh Nabi Syuaib supaya memenuhi timbangan, takaran dan sebagainya, tapi mereka tidak mau. Akibatnya apa? Fa'akhadhathumur rajfatu fasbahu fi darihim jathimin. Mereka ditimpa gempa, terus mereka bergelimpangan pada mati. Alladzina kadzabu Syuaiban ka'allam yaghnaw fiha. Orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Syuaib itu seolah-olah tidak bisa menolong dirinya sendiri. Alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Nah, mereka menjadi rugi, ya, kaumnya Nabi Syuaib itu. Demikian pula ketika kita jatuh sakit, Allah membuat kita sakit bukan karena dia jahat, bukan karena Allah jahat, tapi justru karena Allah sayang. Karena seringkali kita jatuh sakit setelah kita melakukan kesalahan, dan Allah bermaksud memperingatkan kita agar kita memperbaiki gaya hidup yang salah dari kita. Nah, ketika lahir di dunia, kita pada umumnya dalam keadaan sehat dan baik, yaitu semua organ tubuh kita bekerja dengan normal. Dengan demikian, peredaran darah kita, pernafasan kita, pencernaan kita, semua berjalan dengan normal dan baik. Maka jika suatu saat kita jatuh sakit, biasanya ada kesalahan yang telah kita perbuat, baik dengan sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja. Jika kita misalnya mengonsumsi makanan secara berlebihan, baik dalam proporsinya maupun dalam komposisinya, ya kita akan menderita suatu penyakit, misalnya penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, dan lain-lainnya. Maka datangnya penyakit itu menandakan kasih sayang Allah kepada kita, karena Allah masih mempedulikan kita dengan memberi teguran. Dan kita tidak boleh menyalahkan Allah atas datangnya penyakit itu.
Yang datangnya karena kesalahan kita sendiri. Allah menyebutnya ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau ada sesuatu yang baik yang menimpa dirimu, itu dari Allah. Kita sehat, itu dari Allah. Yang membuat peredaran darah kita normal itu kan Allah. Faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Bandingkan, kalau ada kejadian yang buruk itu darimu sendiri. Darah sudah lancar, terus kemudian orang itu suka makan yang lemaknya banyak, lemaknya kolesterol tinggi, banyak gula dan sebagainya. Akhirnya ada penyumbatan di pembuluh darah. Kita yang salah, dulu baik, lancar kok gitu ya. Jadi ini sekedar beberapa contoh. Kita mesti mempelajari tujuan Allah menciptakan sesuatu itu apa. Termasuk ya, terutama kita perlu mempelajari yang kita seringkali menganggap buruk. Baiknya di mana sih? Ya, mungkin suatu saat kita bisa membahas kalau ada kejadian buruk ini baiknya di mana. Ya. Sekarang sementara sampai di sini dulu. Ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa kita sering salah memahami keinginan Allah karena kita tidak menafsirkan peristiwa berdasarkan tujuannya Allah, tapi kita menafsirkan berdasarkan keinginan kita sendiri. Allah menciptakan apapun itu pasti dengan tujuan baik, tapi seringkali manusia merusaknya. Kerusakan itu biasanya terjadi karena ulah manusia, yang sekaligus kerusakan itu digunakan oleh Allah untuk memberi kita peringatan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai manusia yang pandai memahami kehendak baiknya Allah dan yang pandai bersyukur. Amin.